Oke, saya benar-benar sudah hampir menyerah nih memelihara ikan ini. Ini adalah regal angelfish ataupun juga angel doreng ya. Jadi selalu saja gagal, tidak bisa diadaptasi untuk dipelihara di akuarium laut. Oke, ini adalah salah satu jenis angelfish ya, yang menurut saya paling cantik ya di akuarium laut ya. Jadi ini adalah angel doreng ataupun juga regal angelfish ya. Tapi sayangnya memang level of difficulty ya, tingkat kesulitan untuk memelihara ikan ini menurut saya sih cukup tinggi ya. Very difficult to keep. Jadi selama saya menekuni ya hobi akuarium laut ini, ya saya hanya baru berhasil kira-kira 3 kali ya, 3 kali bisa mengadaptasi ikan ini untuk bisa dipelihara di akuarium dan akhirnya makan pelet ya. Tapi kalau kebanyakan yang terjadi dengan angel doreng saya seperti ini, dia bisa saya pelihara kurang lebih selama 1 bulan, akhirnya dia mati karena tidak mau makan ya. Jadi masalah utamanya itu adalah diet ya. Jadi memang ini salah satu salah satu challenge, salah satu tantangan nih ketika kita memelihara ikan hias laut ya. Jadi kita pasti atau kebanyakan lah ya para marine aquarist itu, terutama yang di FO Tank itu ingin sekali melengkapi koleksi ikan-ikan hias lautnya ya, yang beraneka ragam warna, pola dan juga jenis ya. Jadi salah satu ikan-ikan hias laut yang sangat cantik itu adalah ikan jenis angelfish ini ya. Jadi ikan jenis angelfish adalah satu ikan hias laut yang tercantik ya. Jadi ini termasuk ikan jenis angelfish, ini namanya angel doreng ataupun juga ikan regal angelfish ya. Jadi selama saya menekuni hobi akuarium laut ini adalah salah satu ikan hias laut yang level pemeliharaannya itu cukup sulit ya, karena saya memang ingin mengadaptasi ikan ini agar bisa dipelihara di akuarium, dia bisa makan pelet ya. Jadi kalau dari pengalaman saya selama beberapa tahun ini menekuni hobi ikan hias laut ini, ya saya baru berhasil 2 kali ya. 1 kali itu pun karena saya membeli ikan yang memang sudah adaptif ya, sudah bisa makan pelet ya. Kalau dulu di Medan ada yang namanya Orca Aquamarine ya. Orca Aquamarine itu menjual ikan-ikan hias laut rawatan yang benar-benar sudah adaptif. Salah satu ikan yang mereka jual itu adalah jenis ini nih, jenis angel doreng. Oke, kalau Ko Acun tuh pengurus dari Orca Aquamarine bilang ya, jadi kalau ikan ini masuk ada 12 ekor, ya biasanya yang jadi itu cuma 2 ekor ya, yang 10 ekor masuk paret katanya. Dan ini yang terjadi dengan angel doreng saya nih. Ini kayaknya bakal masuk paret juga nih, karena memang sudah mati ya. Tidak bisa saya adaptasi untuk dipelihara di akuarium. Masalah utamanya tentu saja diet ya. Ya, banyak sekali challenge ya ketika kita coba untuk memelihara ikan-ikan laut ya, terutama jenis-jenis angelfish. Ya, jadi yang pertama yang pasti itu bagaimana kita bisa mendapatkan ikan yang sehat ya. Itu yang pasti itu akan tergantung kepada proses penangkapan ya. Jadi bagaimana ikan ini ditangkap, apakah dia ditangkap dengan cara yang sehat atau dengan cara yang tidak sehat. Oke, berikutnya adalah kemampuan adaptasi dari ikan ini juga. Mungkin ada ikan-ikan yang ditangkap dengan cara yang tidak sehat, tapi kalau misalnya ikan itu terpapar dalam kadar yang masih bisa ditoleransi, kemudian ikannya juga punya daya tahan yang
kuat, biasanya ikan itu akan bertahan ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana kita bisa punya yang namanya sistem filtrasi yang baik, agar ikan-ikan ini bisa hidup ya, hidup nyaman di dalam sistem yang kita punya. Itu challenge yang nomor 2. Oke, challenge yang nomor 3 adalah diet ya. Diet ini adalah salah satu masalah yang paling krusial ya ketika kita memelihara ikan angelfish, terutama ikan angel doreng ini ya. Karena ikan ini sangat sulit sekali bisa kita adaptasi untuk makan pelet ya. Jadi biasanya dia akan menolak. Kalau dari pengalaman saya sih, semakin kecil ikan ini akan semakin gampang, semakin besar semakin sulit ya. Jadi saya dulu pernah punya pengalaman, saya dapat kiriman ikan angel doreng dari Bali ya. Jadi masih juvenile tuh, sekitar 2 ruas jari. Itu gampang sekali dilatih untuk makan pelet ya. Tapi kalau misalnya yang ini ya kembali ke karakter ikan sih. Memang kita nggak bisa generalisir ya, setiap ikan itu sama. Oke, tapi ada ikan-ikan yang memang punya karakter itu rakus gitu ya. Dia memang mau survive gitu, keinginan hidupnya tinggi, dia mau makan cepat gitu. Itu yang biasanya kita harus pilih. Jadi dia punya bakat untuk gampang diadaptasi ya untuk makan pelet ya. Tapi kalau misalnya ikan ini, wah ini saya gagal ya untuk bisa mengadaptasi ikan ini ya. Jadi umurnya ini hanya 1 bulan ya. Tidak ada permasalahan dengan sistem filtrasi di akuarium saya. Oke, tidak ada penyakit juga yang pasti. Oke, dia hanya mati karena diet. Oke, kalau kita bandingkan ya dengan jenis-jenis angelfish yang lain ya, seperti angel anularis, ataupun juga angel Batman ya, ataupun juga angel Napoleon ya. Ikan angel doreng ini termasuk ikan yang lebih sulit untuk bisa diadaptasi ya. Jadi saya sudah berusaha, sudah melakukan berbagai macam cara ya agar ikan-ikan ini bisa makan ya, cara-cara yang biasanya berhasil untuk berbagai jenis ikan-ikan yang lain gitu, tapi tetap saja gagal untuk bisa mengadaptasi ikan hias si angel doreng ini. Jadi saya juga nggak tahu apakah saya akan tetap insist nih, karena memang yang pasti ada prestise ya ketika kita bisa menghadirkan ikan-ikan hias laut yang sehat ya, yang rawatan, yang makan pelet di akuarium kita. Mereka bisa hidup akur ya satu sama lain. Itu merupakan sebuah kebanggaan yang pasti ya. Tapi sekali lagi memang ada jenis-jenis ikan yang memang sangat sulit ya, sangat sulit, dan bahkan tidak mungkin bisa kita pelihara di dalam akuarium ya. Apalagi kalau misalnya kita ingin memaksakan ikan tersebut makan pelet ya. Jadi salah satunya yang terjadi itu adalah ini ya, termasuk ini adalah jenis angel doreng ya. Ini sudah sekian kalinya saya gagal untuk bisa mengadaptasi ikan ini ya. Saya sudah mendapatkan ikan yang sangat sehat menurut saya, sangat sehat ya. Ketika saya memilih ikan ini ya, saya sudah memperhatikan semuanya ya. Dia punya pokoknya dia sudah sangat sehat sekali ya. Tapi memang dalam prosesnya kembali dia tidak mau makan dan akhirnya mati ya. Ini mungkin saya akan kembali akan mempertimbangkan apakah saya mau mengambil resiko ya, memelihara ikan angel doreng ini ya. Oke, memang ikan ini sangat sekali ya. Kayaknya kita nggak bisa nolak gitu ketika kita melihat ikan ini ada di toko akuarium ya. Ikan ini sangat cantik sekali ya, seperti harimau gitu, makanya namanya doreng ya. Warna dasarnya orange ya, orange menyala. Kemudian ada bar gitu di sisi kanan kiri tubuh ini yang berwarna putih yang ada list hitamnya. Jadi benar-benar ikan yang sangat luar biasa kali kalau misalnya kita bisa menghadirkan ikan ini di dalam akuarium kita. Tapi sekali lagi, ikan ini level of difficulty-nya, tingkat kesulitan dalam pemeliharaannya sangat tinggi ya. Terkadang kita memang hanya bisa berspekulasi. Kita mudah berharap ya kita mendapatkan ikan yang
adaptif ya, ikan yang mau survive, ikan yang punya selera makan tinggi itu bakal hidup, tapi kalau misalnya dia tidak mau makan ya dia bakal mati. Ya belum lagi challenge yang lain ketika kita memelihara ikan laut ya. Belum lagi penyakit, sistem filtrasi, makanan, tank mate, fish selection. Wow. Benar-benar sebuah sangat kompleks sekali ya ketika kita ingin memelihara ikan hias laut ini ya.